nentuin warna apa, ukuran apa, ngasih tahu tamatan ongkirnya udah oke, itu udah mau deal gitu. Udah itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Livepreneur Project buat kalian yang baru mampir ke channel kita. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat teman-teman yang udah bantu like, komen, dan share juga terima kasih. Karena dengan kalian nge-share, video ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Oke, hari ini kita akan ngomongin gimana caranya agar dagangan atau bisnis kalian ini laku, banyak yang beli, dan bener-bener orang itu tertarik pada apa yang kalian tawarkan di sosmed atau di online shop kalian. Kalau kalian adalah seorang pembisnis, seorang yang emang udah punya all shop, orang yang udah berbisnis online, kalian tentunya udah punya supplier, ada yang udah nyetok, ada yang udah foto produk dengan bagus pakai fotografer, ada yang udah punya buku keuangan tokonya yang rapih, ada yang udah punya shop di e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, IG dan Facebook itu udah bagus banget. Tapi ini semua akan useless, gak bermanfaat kalau kalian sendiri nggak tahu cara marketingnya, nggak tahu cara jual produk kalian, atau bahkan kalian udah berbulan-bulan punya all shop di Shopee, udah berbulan-bulan punya Tokopedia atau Facebook Marketplace tapi belum ada yang nanya. Wah, bahaya banget karena ini kurang bagus untuk bisnis kalian ke depannya. Tapi jangan khawatir, kita di sini akan kasih tips sesuai pengalaman kita dan kita akan kasih cara-caranya agar para pembeli atau calon-calon customer kalian ini tertarik bahkan sampai beli produk kalian yang banyak dan bahkan bisa jadi langganan. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu dan harus terapkan pemikiran ini di diri kalian. Pemikiran dari Vilfredo Pareto ada 20-80. Ketika kalian 80% meluangkan waktu kalian, tenaga kalian, modal kalian untuk berbisnis, tapi penghasilan atau pendapatannya cuma 20%, wah ini bisa cuma capeknya doang. Jangan kayak gitu, kita harus balik. 20% kita luangkan waktu, tenaga, dan modal kita untuk bisnis, tapi gimana caranya agar pendapatan atau keuntungan kita itu mencapai 80%. Ini kan gede banget ya, lebih dari 2 kali lipat, dan ini bisa keuntungan yang besar buat kalian para pembisnis. Oke, gimana nih caranya biar orderan saya banyak yang beli, biar gak numpuk nih stok, atau gimana caranya biar orang-orang itu langsung percaya, langsung beli tanpa CLBK. Apa itu CLBK? CLBK itu chat lama, beli kagak gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa menginisiatifinya dengan cara pertama, kalian jangan tanggung-tanggung, kasih info atau infokan kepada pelanggan kalian tentang keuntungan-keuntungan atau kelebihan dari produk yang kalian tawarkan. Misalkan tahun kemarin kita jual hijab masker atau kerudung masker. Ketika ada yang nanya di Facebook Marketplace, halo, apakah masih ada gitu kan biasanya, terus sekalian bales, halo kak, kalau kakak beli hijab masker, kakak akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, hijab ini praktis, bahannya premium, dan akan mendapatkan diskon kalau beli 3 lebih. Tuh, siapa sih yang nggak mau gitu? Udah bahannya bagus, praktis, gak usah cari masker kalau keluar rumah, dan dapat diskon kalau beli 3. Otomatis kan tanpa berpikir panjang, ya mereka bisa beli gitu. Kalau misalkan mereka mau beli 1, mereka bisa pikir-pikir lagi. Beli 1 30.000. Misalkan beli 3 50.000, ya tentu saja kalau misalnya kita kasih diskon beli 3, ya mereka pasti beli 3. Tuh kan, ada kelipat gandaan nih keuntungan kita. Contoh yang kedua, misalkan nih kita kan jualan gamis ya, kita pasarin gamis. Ketika ada yang nanya, kita bilang, halo kak, kalau beli gamis kita, nanti kita akan kasih potongan ongkir, dapat masker gratis, dan ada potongan harga kalau beli. Tuh kan, siapa sih yang gak mau udah mau dapat masker gratis, lagi masa COVID, terus juga dapat subsidi ongkir atau potongan ongkir, dapat juga bonus potongan harga kalau beli 3. Ini kan bisa dipikirin ulang lagi kan. Beda halnya kalau misalkan kita cuman seadanya, semengalirnya, halo apakah masih ada? Ada kak, silahkan gitu kan. Itu kan kayak apa sih menariknya dari produk ini? Meskipun kita udah pasang di deskripsi kita kalau bahan ini premium,
terus bahan ini lembut, dingin, berkualitas, tapi kan nggak banyak orang yang baca deskripsi, apalagi deskripsinya sepanjang itu. Oke, next video kita akan belajar gimana cara membaca deskripsi yang nggak ngeboringin, tapi itu bagus dan berhasil ya. Nanti kita buat videonya. Terus contoh selanjutnya, misalkan kita jualan koko kurta Pakistan, karena kita juga kemarin jualin itu. Kita bilang, halo kak, koko kurta ini lagi viral nih, banyak selebgram yang pakai dan akan kelihatan muda dan keren kalau misalkan dipakai sama Anda misalkan. Tuh kan siapa sih yang gak mau gitu? Zaman sekarang kan orang-orang tuh pengen yang viral, pengen yang emang selebgram pakai biar kelihatannya hits, atau bahkan kelihatannya tuh pakai baju yang bikin kita keren. Nah, itu kan siapa sih yang nggak mau gitu. Beda halnya dengan kita biasa aja kan, kita masarin, kalau misalnya ada yang nanya kita jawab seadanya, semengalirnya, dan orang pun deal dengan apa adanya. Itu kan itu pasti ada yang beli, tapi mungkin itu nggak banyak, dan pasti banyak yang orang-orang tuh ketika tertarik doang, ketika chat-chatan sama kita, kitanya kurang bagus menyikapi chat-chatannya, ya orang akan biasa saja lah. Mungkin ada juga yang nggak jadi gitu kan, karena emang kita malesin, apalagi kalau kitanya nggak fast respon gitu. Jadi fast respon juga ini penting ya. Kedua, apa nih tipsnya biar orang-orang itu tertarik dengan barang atau produk yang kita pasarkan? Kita buat mereka menyesal kalau nggak beli sekarang gitu. Jadi ketika ada yang beli, ini sering banget terjadi ketika kita chat-chatan sama ibu-ibu misalkan. Gimana kak gitu kan, terus ibu-ibu tuh bilang, maaf ya, saya mau tanya suami dulu gitu kan. Atau misalkan, tunggu ya, saya lagi di perjalanan. Ini sering banget kejadian. Pasti kalian juga yang udah pernah masarin produk di Facebook Marketplace, ketika kita pepet, dianya bilang, tunggu ya, saya mau tanya dulu suaminya. Itu sebenarnya bukan benar-benar mereka mau tanya ke suaminya. Mungkin beberapa orang perlu gitu nanya ke suaminya. Tapi kebanyakan orang tuh nanya dulu ke suaminya itu cuman alasan. Sebenarnya mereka tuh gak mau beli produk kita gitu. Sebelum itu berakhir, atau sebelum kita kehilangan mangsa kita buat dulu mereka nyesel kalau nggak beli sekarang. Ada yang bilang gini nih, tunggu ya dek, saya mau tanya dulu suaminya. Oh boleh kak, tapi promo ini hanya hari ini saja gitu. Kan bisa mikir lagi, waduh hari ini aja gitu. Tambahin lagi, boleh kak, tapi promo ini hanya hari ini aja, besok harga normal. Atau tambahin lagi, boleh kak, tapi promonya hanya hari ini aja, besok harga normal menjadi 100.000 misalkan. Padahal harga diskon 70.000 gitu. Kan orang-orang bisa mikir lagi nih, waduh, kalau gak ambil sekarang, besok 100.000 nih, lumayan 30.000-nya kan. Nah, gitu kan. Jadi buat mereka nyesel kalau nggak beli sekarang. Terus contoh lain, misalkan ketika kita lagi mepetin calon pembeli di Facebook Marketplace, di Messenger biasanya, terus tiba-tiba si calon customer ini nggak bales lagi chat-chatan kita. Kita pasti harus peka nih, oh kenapa nih nggak bales lagi gitu kan. Kita chat duluan, bilang, kak, barang yang tadi ditawar, udah ada yang mau beli nih, gimana? Mau diambil tawarannya gitu kan. Mereka bisa, waduh gimana nih stoknya mau habis gitu. Atau bilang aja, kak stoknya terbatas, udah ada yang nawar nih, gimana mau diambil? Si orang juga mikir lagi. Atau kalian bilang aja, potongan ongkirnya berlaku hari ini aja ya kak, besok ongkir normal gitu kan, bisa gitu. Yang kedua ini bagus banget sih buat kalian yang emang hobi atau emang udah biasa mengadakan promo-promo. Misalkan promo Idul Adha, promo Lebaran, promo Ramadan gitu kan, bisa kalian pakai gitu. Promo hari ini aja, atau promo sampai jam 12 malam gitu kan. Ini bisa banget dipakai buat kalian yang hobi ngasih promo. Terus coba deh tips kedua yang barusan ini kita gabung ke tips pertama. Tadi kan tips pertama itu kita infokan keuntungan-keuntungan kalau beli produk kita. Bilang kayak gini nih, kalau misalkan digabung sama tips kedua, ada yang beli rok. Kak, rok remaja ini lagi trendy, banyak yang pakai, apalagi di kalangan santri, misalkan beli buat santri. Terus kita juga bilang, kalau misalkan kakak beli 3, ada potongan ongkir dan dapat masker gratis. Tapi promo hanya berlaku hari ini aja. Udah pertama, mereka dikasih banyak keuntungan-keuntungan. Siapa sih yang nggak mau gitu? Kalau di awal itu udah dikasih promo atau keuntungan yang menggiurkan, ditambah dipepet juga dengan kata-kata hanya hari ini aja atau berlaku hari ini aja. Pasti kan orang tuh berpikir 2 kali untuk nolak tawaran indah ini. Kita kembali lagi ke
Koko ya. Misalkan nih, kita digabung tips 1 dan tips 2. Kak, Koko ini lagi viral, banyak yang pakai. Dan kalau Koko ini kelihatan keren dan kelihatan awet muda. Dan dapat diskon loh kalau misalkan beli hari ini juga. Tapi, maaf ya, diskonnya itu untuk hari ini saja, besok harga normal. Nah, kayak gitu. Itu kan bisa dipertimbangkan lagi. Dan ketiga, kita itu jangan mengakhiri chat. Kita jangan memutus chat. Jadi sebisa mungkin ketika kita chat-chatan di Messenger, kita chat-chatan di Facebook melalui Messenger ini, ketika ada yang nanya gini, halo apakah masih ada? Ada kak, udah aja hilang gitu kan. Ada yang nanya lagi, kita jelasin berapa harganya. Misalkan kita jelasin harganya itu 80.000. Terus kata dia, oh mahal gitu. Atau mahal ya? Lalu itu kita pasrah, wah kayaknya nggak akan beli nih orang gitu, udah bilang mahal. Jangan kayak gitu, kita jangan pasrah. Kalau bisa kita tanya lagi atau kita pepet lagi. Jadi intinya pada tips ketiga ini, kalian jangan mengakhiri chat-chatan atau kalian harus kasih pertanyaan sama mereka. Mereka jawab, kasih pertanyaan lagi sampai closing atau sampai dia deal buat beli produk kita. Misalkan nih chat-chatannya kayak gini ya, halo apakah masih ada gitu kan, terus kita bales, ya ada kak, silahkan mau yang mana gitu. Itu kan pertanyaan. Kalau ya ada doang, barangkali gak dilanjutin kan. Ketika udah ditanya mau yang mana, dia bales, saya mau yang biru dongker misalkan. Oke, untuk usia berapa kak anaknya? Untuk usia 15 tahun. Oh 15 tahun ya, biasanya 15 tahun ini masuknya XL remaja kak, bagaimana gitu. Terus dia bilang, oke deh boleh. Udah gitu kita tanya lagi, untuk dikirim ke kecamatan mana kak gitu kan, biar saya cek ongkirnya. Oh saya dari Boyolali. Kita jawab lagi, oh Boyolali ongkir COD-nya 16.000, transfernya 14.000. Mau yang mana kak, COD atau transfer? Itu pertanyaan lagi kan. Dia bilang mau COD aja. Udah kayak gitu kan berarti kalau misalkan udah menentuin warna apa, ukuran apa, ngasih tahu kecamatan, ongkirnya udah oke, itu udah mau deal gitu. Udah itu biasalah minta alamatnya gitu. Terus kita informasikan barangnya udah dikirim dan lain sebagainya. Itu dia 3 tips agar produk kita banyak diminati, banyak yang langsung order, dan banyak juga pesanan yang masuk. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tapi masih ada lanjutannya video ini. Masih ada tips-tips yang berguna dan bermanfaat buat kalian agar kalian itu lancar dan bisa meningkatkan pendapatan dari bisnis online kalian. Dan buat kalian yang belum nonton perjalanan bisnis kita dari tahun lalu sampai mendapat omset puluhan juta, jangan lupa tonton videonya. Lupa subscribe ya, jangan lupa juga kasih like kalian dan komen kalian usaha apa, kalian dari mana, dan apa kendala usaha kalian biar kita buatkan videonya atau jawab langsung di komentar. Oke, terima kasih.